komunikasi dengan kami bahwa ini sakit jiwa, ayo jangan menyerah, jangan menyerah. Jadi tidak ada pemain yang luka. Jadi kalau ada informasi gitu ya yang bilang bahwa supporter ke sana mau menyerang pemain itu, pemainnya bilang bahwa itu tidak seperti itu, dan supporternya juga bilang bahwa tidak seperti itu. Ada tanggapan Pak Mahfud? Iya, nanti kita catat itu. Saya kan tim investigasi, saya catat. Tetapi informasi dari Pak Khairul Anam bahwa itu bukan untuk menyerang pemain, itu jauh sebelum Cak Anam itu melakukan investigasi. Kami sudah dapat informasi itu dari Pak Muhajir. Pak Muhajir itu mengatakan begini, Pak Mahfud, belum tentu loh bahwa orang yang turun ke lapangan itu mengejar pemain, itu jauh sebelum Komnas HAM menyidik. Saya sudah tahu ada kebiasaan katanya begitu selesai main Arema itu turun ke lapangan, kalau kalah begini kepada penonton, kalau menang begini, dari ritualnya. Jadi itu sudah biasa. Nah kalau itu benar, ya nanti kita lihat. Tapi yang kita lihat digambarkan bukan begini, ngejar orang, ngejar polisi juga, gitu. Nanti saya tidak membela polisi, tidak membela apa, tapi ini harus dipahami sedang diselidiki. Kita percaya dulu yang keenam, kita percaya dulu yang ini semua, nanti kan divalidasi. Itulah perlunya tim investigasi, gitu. Karena ada gambar-gambar lain di mana kipernya dikejar masuk ke kamar yang sudah di steril, itu kan ada gambar juga. Soal gambar itu bisa macam-macam, tergantung siapa yang kirim juga. Menurut saya yang keterangan ke-6 itu baru sepotong, yang sepotong lainnya kan masih banyak potongan-potongan lainnya. Dan kita akan objektif menegakkan keadilan, kita akan umumkan nanti ke publik apa yang sebenarnya. Nah, soal tindakannya nanti bukan urusan tim investigasi. Tim investigasi ini akan membuka seterang-terangnya, lalu tindakannya nanti urusan keputusan pemerintah lain lagi. Saya akan ada di itu, tapi bukan sebagai tim lagi, tapi sebagai pengambil kebijakan bersama anggota kabinet yang terkait. Itu aja. Yang jelas memang Pak ada supporter yang turun ke lapangan. Salah satunya yang inisiatif turun untuk memohon ke aparat tidak menembakkan gas air mata. Videonya ketika melakukan itu viral di media sosial. Kita lihat ini. Pak, jangan sampai gas air mata jangan kecil, Pak. Iya. Iya, saya keluar. Iya, keluar. Tahu bisa bikin enggak? Iya, saya keluar. Ya, saya kasih tahu, Pak. Wes, jangan Leo. Iya, ya, Pak. Leo, jangan Leo. Yang mengambil video itu adalah Yohanes Prasetyo, dan Mas Yohanes ada di GBK saat ini di Mata Najwa. Mas Yohanes, terima kasih sudah bersedia datang ke GBK dari Malang. Terima kasih. Mas Yohanes bisa cerita di video itu, jadi Anda turun ke lapangan, Anda spesifik inisiatif itu Anda lakukan kenapa Mas Yohanes? Gini Mbak, saya sebagai Aremania, waktu saya di tribun seperti ini, ya tim kebanggaan saya kalah. Saya sebenarnya nggak ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang. Saya mau kerja setelah pulang dari lihat Arema. Itu saya sempat memang tidak langsung 90 menit saya tidak langsung pulang, itu saya menunggu di pintu keluar agak sedikit. Sambil menunggu ternyata ada keributan itu. Nah, keributan ada tembakan gas air mata ke tribun, Pak, waktu itu. Ke tribun, itu kalau nggak salah sekitar tribun 6 kalau nggak tribun 7. Setelah itu, saya bergegas berdiri, saya mau keluar. Sebelum takutnya saya tambah tidak bisa keluar, tidak jadi kerja. Setelah itu ternyata saya terkena gas air mata. Yang saya rasakan mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong. Anak kecil, Pak. Anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan. Cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu.
gimana Pak ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ banyak anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, oh ya bro, kadang-kadang nono konco-koncomu, bilangin teman-teman. Iya Pak, iya. Nah, waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak. Nah itu Pak, mulai ada serangan ke saya. Awal serangan itu dari belakang, mengarah ke kepala saya, kepala sini. Itu serangan beberapa kali Pak. Saya tidak melihat siapa yang menyerang, saya tidak melihat orangnya siapa, saya nggak melihat identitasnya, karena mau melihat gimana Pak, mau saya lihat orangnya gini diserang dari kanan, mau lihat kanan diserang dari kiri. Udah begitu Pak. Yang luka di mana saja Mas? Kalau saya luka nggak ada, Mbak Nana, cuma saya demam di kepala, di sini, di punggung saya, di kaki saya kanan kiri. Udah sih kalau luka enggak ada. Memar itu namanya bukan luka Mas. Bukan, kalau luka kan sampai keluar darah. Tapi sakit enggak? Kalau sakit pasti. Kalau awal dipukul enggak sakit, waktu besoknya kok sakit semua badannya ya. Masih bisa ketawa loh Mas Yohanes. Dan akhirnya kemudian bisa keluar dari situ, siapa yang nolongin Mas Yohanes? Saya dikeluarkan saat awal tuh digiring petugas polisian itu. Keluar dari lapangan. Iya. Terus kemudian bisa keluar dari stadion? Bisa. Sampai di luar apa yang dilihat Mas? Di luar saya juga sempat ngelihat gas air mata di luar Pak. Di luar stadion pun ada gas air mata? Ada. Saya di luar malah kagetnya itu, saya kira keributan hanya di dalam stadion, ternyata di luar juga sudah berantakan. Mbak Nana, waktu itu mana? Apa yang bisa Anda gambarkan ke kami waktu itu? Parkiran motor kan waktu itu ada besi-besi hitam itu Pak dan Mbak Nana. Ya, itu sudah jatuh semua itu besi-besinya itu. Kalau lainnya sudah tidak bisa digambarkan ya, sudah terlalu berantakan menurut saya. Udah. Apa harapan Mas Yohanes sekarang? Kalau harapan saya ya, saya minta seadil-adilnya lah. Di sini korban Aremania juga tidak 1-2 orang. Di sini ada ratusan orang meninggal. Dan bukan ini meninggalnya karena peperangan apa seperti yang kemarin kayak antar supporter. Di situ tidak ada antar supporter. Di situ Aremania semua. Tidak ada antar supporter. Terus di situ juga mungkin pemiliknya kayak tadi dibahas, maaf saya klarifikasi lagi kayak yang tadi, semakin banyak Aremania yang masuk. Menurut saya gini Pak, menurut informasi dari teman-teman saya Aremania di sana juga bertanya, kenapa itu 13 kok ditutup? Soalnya gini, pintu 13 ditutup Pak ya, sedangkan di situ ditembakkan gas air mata. Aremania mau menyelamatkan diri lewat mana? Kalau kita lewat belakang juga pasti mati. Kalau kita diam di situ juga pasti mati. Kita kalau ke arah tribun lain juga bertumpukan, dari tribun 10 nanti keluar dari pintu 10, tribun 13, pintu 10, kan sama aja, sama-sama bertumpukan. Jadi hanya ada jalan keluar satu, cuma kita masuk ke lapangan menghindari gas air mata ini, bukan kita mau membalas aparat itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik. Tim Narasi dan Mata Najwa di Malang juga mengumpulkan beberapa kesaksian dari sejumlah korban yang ada di stadion. Kita simak sama-sama kesaksiannya. Waktu itu ada supporter yang masuk pun itu enggak ada anarkis Mas. Waktu masuk itu cuma pengen meluk salah satu pemain, yaitu John Alvarez.
kedua ada Silva, Sergio Silva itu. Tidak ada mas kekerasan di situ, tidak ada. Ketika ada yang kekerasan dan itu para aparat sudah mengamankan dengan tegas sih sebenarnya. Cuma menurut saya yang melihat notabene dari atas dan itu sangat tenang di tribun agak sedikit arogan, dan ketika arogan itu memancing untuk Aremania lainnya yang nggak terima ada temennya yang disakiti seperti itu. Tiba-tiba di situ sudah mulai ada yang keluar dari stadion. Nah, di situ saya lihat ada pemukulan terhadap teman-teman Aremania karena yang keluar rata-rata kan masih mungkin sekitar seumuran anak SMA ya, sekitar 20-an, 20 itu. Jadi kita juga diam aja awalnya, tapi ternyata kok makin parah gitu. Dan di situ mulai ketika ada pemukulan itu mulailah mereka mulai ada rasa nggak nyaman kan gitu, mulai ada yang rasa nggak nyaman, mereka berusaha balas dengan lempar apa itu botol aqua bahkan itu sudah. Terus akhirnya di situ saya lihat beberapa polisi itu mulai menembak dia sambil lari sambil menembak gas air mata. Ketika sudah tak terkendali, udah itu wes ada. Kenapa yang kami sayangkan sih, kenapa harus ditembakkan gas air mata? Posisi terkunci ya. Di sini nih posisi terkunci, jadi teman-teman yang udah mau turun mau keluar udah bahasa Jawanya uyelan desel-deselan ya. Itu udah nggak bisa keluar, akhirnya menjebol itu kan keras itu mas, itu kan cor sampai dijebol sama teman-teman. Saking apa sih mas, pengen hidup mereka. Ya, itu tadi kesaksian beberapa korban dan saksi mata di sana. Hadir juga di GBK malam ini di Mata Najwa Daniel Alexander Zagian, DLBH Surabaya Pos Malang. Mas Daniel, terima kasih sudah hadir dari Malang untuk ke GBK. Teman-teman LBH yang mendampingi korban, boleh digambarkan apa saja langkah-langkah yang diambil LBH sampai saat ini, Mas Daniel? Ya, yang pertama langkah yang dilakukan LBH jelas kita melakukan inventarisir dan kemudian penelusuran terhadap korban, saksi mata yang hari ini yang ada di Malang, begitu kan. Kita sudah mulai turun rumah ke rumah dan kemudian itu bisa kita rangkai dan memvalidasi beberapa kejadian dan kronologi yang tersampaikan di media sosial itu, Mbak. Jadi begitu. Selama 5 hari kebelakangan ini. Bagaimana menggambarkan suasana hari-hari ini yang dialami oleh teman-teman Aremania dan juga teman-teman lain di Malang? Suasananya seperti apa? Suasana yang pertama pasti duka. Itu duka yang nggak bisa kita nafikan lagi. Yang kedua, suasananya ada kekesalan yang luar biasa, ada kekecewaan yang luar biasa, ada kritik yang luar biasa. Teman-teman yang hari ini ke Malang tidak lepas di persimpangan jalan Pak Mahfud. Ada usut tuntas, mohon maaf, aparat pembunuh gas air mata versus air mata ibu, dan beberapa kritik-kritikan yang dipampang usut tuntas, pengamanan pembantaian berkedok pengamanan. Itu kondisi yang bisa kita gambarkan yang hari ini ada di Malang. Saya ingin klarifikasi satu hal, karena ini juga membawa Mata Najwa dan narasi. Ada seorang pemilik akun media sosial yang mengunggah video ribuan supporter berdesakan di pintu keluar Stadion Kanjuruhan yang kemudian disebut dijemput polisi. Sebelumnya sempat beredar di Twitter bahwa ia diundang ke Mata Najwa ke Jakarta dan pada saat di stasiun ia kemudian dijebak. Itu kemudian istilah yang beredar di media sosial yang kemudian menjadi sempat ramai begitu kemarin. Jadi katanya ada undangan dari Mata Najwa tapi pada saat di stasiun kemudian dibawa polisi. Klarifikasi pemimpin redaksi narasi Zan RS telah berkontak langsung dengan sang pemilik akun dan yang bersangkutan mengklarifikasi seperti ini teman-teman. Saya tidak menerima undangan dari manapun, baik dari narasi atau yang lain. Saya berada di stasiun saat dijemput polisi, ya memang ia dijemput polisi, karena tempat kerja saya memang di sekitar situ. Jadi tidak benar saya dijebak. Tahu LBH juga mendampingi pemilik akun ini dan memang ia dijemput polisi pada saat di stasiun. Secara kronologi berdasarkan persetujuan kita belum bisa meminta persetujuan dari keluarga korban. Bahwa secara kronologi benar, tetapi untuk seterusnya kita harus meminta persetujuan dari keluarga korban yang posisinya dijemput ataupun dilakukan secara tindakan ilegal itu. Ya, karena informasi yang kemudian kami dapat dan sudah diklarifikasi langsung, ya dijemput oleh polisi selama beberapa jam kemudian berada di kantor polisi.
Apakah LBH juga menerima aduan atau informasi tentang mungkin pengunggah-pengunggah media sosial yang lain atau saksi mata yang juga diminta keterangan oleh polisi? Ini kabar berseliweran di Malang. Jadi kabar ini nggak hanya 1-2 orang, Pak Mahfud. Nggak hanya yang terjadi di saksi K, inisial K. Tetapi situasi yang saya gambarkan hari ini di Malang adalah adanya intimidasi dan teror terhadap orang-orang ataupun saksi-saksi mata yang ingin menyuarakan pendapatnya. Intimidasi teror tersebut yang berdasarkan dari Kak Nana bilang itu merebak ada di Malang. Sehingga kita coba memastikan ataupun meyakinkan dari setiap saksi-saksi mata itu untuk tidak takut mengunggahnya. Karena apa yang terjadi di si inisial K ini adalah bentuk terhadap pembatasan atau pembungkaman terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kami duga seperti itu. Jadi kondisinya adalah banyak intimidasi, potensi intimidasi yang berpotensi untuk membungkam ataupun menutupi atau mengkaburkan fakta yang terjadi di lapangan. Pak Mahfud, yang jelas kalau saya dapat banyak sekali pesan Pak di media sosial dari orang yang mengaku khawatir dan was-was tindakan mereka mengunggah video ke media sosial itu akan bermasalah dan dipersoalkan aparat. Jadi ketakutan itu ada Pak Mahfud. Iya, saya juga dapat pesan yang sama. Lalu kenapa? Kan bisa orang yang menteror orang itu mungkin sesama warga masyarakat, tapi juga bisa aparat, bisa apa nanti. Kan kita sebenarnya bisa selidiki itu kalau memang mau melapor gitu. Di tempat saya mungkin jauh lebih banyak daripada yang sampai ke Mbak Najwa ya, laporan yang pro kontra gitu, yang seperti itu tadi. Kenapa? Apa yang bisa dikatakan Pak? Tidak usah takut, tidak akan dijemput aparat atau bagaimana? Tidak apa-apa dijemput aparat atau bagaimana Pak? Enggak, artinya itu akan diselidiki. Ya sebaiknya jangan takut gitu. Kenapa harus takut? Tapi kan gampang saja sebenarnya. Anda diteror melalui HP nomor berapa kalau itu WA atau pesan gitu. Nanti kita cari gitu. Tetapi kalau hanya begitu kan banyak tuh video-video kadang-kala narasinya beda dengan yang terjadi di lapangan. Terjadi kerusuhan itu tapi yang bersuara lain dari tempat jauh itu kan banyak temuan-temuan di polisi ya. Kita juga mau uji itu tadi yang ada suara begini apa betul suara pada saat itu, jangan-jangan gambar disebarkan lalu suara dimasukkan. Itu terhadap orang yang membela Arema juga ada yang begitu, yang membela polisi begitu, banyak sekali yang membela ini. Jadi, makanya kita akan selidiki gitu karena ini era IT gitu. Nah, itu sebenarnya kita juga akan tanya kenapa Anda bawa gas air mata, kan tidak boleh. Nanti kita selidiki siapa yang mengendalikan ini. Sementara saya ngopeng-ngopeng misalnya polisi yang berpengalaman di lapangan mengatakan gini, Pak, kalau situasi seperti itu yang pegang komando, tidak jelas lagi. Kadang-kala orang berbisik dari belakang sudah dianggap perintah. Kadang-kala orang memprovokasi dari depan dianggap perintah. Itu semua nanti kita teliti. Kan ada jejak digitalnya. Misalnya apa betul bahwa orang turun tuh lalu disemprot, itu kan ada CCTV-nya jam sekian, detik sekian, siapa yang turun duluan, siapa yang menyemprot duluan, masih akan ketahuan nanti. Ini soalan aja gitu. Kami sedang memvalidasi itu semua dan nanti akan diumumkan. Kita juga nyalakan, loh polisi kok ngawur banget gitu bawa penyemprot gitu. Yang tadi disebut di pintu 13 yang saya tahu di pintu 12 itu tertutup lalu curam begini, orang rebutan di situ mau keluar nggak bisa. Tetapi bahwa penonton itu yang di dalam dengan kapasitas 38.000 dijual tiketnya 42.100 sekian tiket yang habis, itu yang jual. Di luar yang berteriak-teriak bahwa keributan di luar, kita tahu juga sudah masuk informasi di situ memang ada CCTV untuk nobar. Televisi untuk nobar. Nah, itu begitu di dalam rame, yang di luar tuh ingin tahu mau masuk dalam, yang di luar mau keluar gitu. Itu yang sudah kita punya. Tapi jangan khawatir, nanti akan diungkap apa sebenarnya, bagaimana konstruksi peristiwanya gitu. Nah, langkah-langkah jangka pendeknya sudah diambil oleh pemerintah. Pertama, Presiden sudah perintahkan juga menyesalkan tuh kenapa bisa ada gas air mata, kata Presiden. Saya bilang begini, karena saya tidak peraturan. Pak, kayaknya gas air mata itu kalau ditembakkan gitu, kalau di atas ada tutup itu bisa berbahaya. Enggak, saya pernah ke sana. Enggak ada tutupnya, itu terbuka.
harus diteliti itu. Jadi presiden perhatiannya tinggi terhadap masalah gas ini, bukan soal curam apa itu karena bilang bicara curam ini dari sudut teknis ke stadionan. Tapi presiden malah lebih tahu dari saya lah paling tidak suasana lapangan. Saya sudah pernah ke sana, tidak ada tutup di atas katanya. Mestinya kalau gas air matanya tidak berlebihan, kalau tidak daluarsa misalnya, tidak akan menyebabkan seperti itu. Nah presiden itu tahu yang begitu itu, sehingga keliru kalau orang mengatakan presiden perhatiannya cuma tangga, cuma bukan itu waktu melihat tangga mengatakan begitu. Oh ini salah gitu. Sebelum itu dan ketika memanggil saya membentuk TGPF itu karena memang perhatiannya bukan hanya itu. Beliau bilang itu 1 gas air mata, 2 profesional politis, 3 regulasi, 4 peran supporter, lalu penyelenggara, semua itu teliti. Sampaikan ke saya dalam waktu singkat karena masalahnya udah jelas. Tapi saya katakan Pak, kalau neliti gitu tidak cukup waktu seminggu 2 minggu saya bilang. Saya minta 1 bulan. Enggak, dipercepat. Oke, kita usahakan nanti sehingga kita 24 jam nih bekerja terus tim ini. Sekarang udah ada bersebar di mana-mana, nanti tengah malam kita pakai lagi video conference, pakai WA gitu. Apa perkembangan terakhir, apa analisisnya gitu. Jadi kami akan bersungguh-sungguh gitu. Kita juga nyalakan polisi untuk sementara ini, oleh sebab itu sudah diumumkan tersangkanya, sudah dicopot pejabatnya. Nanti kalau ada temuan lain, siapa ini yang memulai itu kita lihat gitu. Jadi sebenarnya kalau itu kan tidak ada kehilangan CCTV, tidak ada CCTV yang disambar tir, itu tinggal dibuka lagi aja siapa yang mulai dulu gitu. Kan gampang kalau itu. Itu sudah diamankan semua, nanti direkonstruksi aja dari situ. Soal CCTV saya tahu LBH juga punya concern soal CCTV. Apa concern LBH? Ada Pak Mahfud bisa disampaikan? Ya, yang jelas CCTV yang diambil kalau nggak salah di CCTV gate 9-14 ya Pak Mahfud ya. Yang pertama perlu kita sampaikan terkait soal data yang ada di CCTV harus dibuka secara tuntas. Apakah ada kelainan terhadap penutupan oknum ataupun terduga orang yang menutup pintu itu? Yang kedua adalah bicara soal ini harus dibuka tuntas Pak. Ada 32 unit CCTV yang kita lihat itu perlu dibuka secara publik. Supaya tidak ada yang dikaburkan, supaya tidak ada yang dihalang-halangi ataupun yang dibatasi. Pasti itu harapan dari koalisi masyarakat sipil. Pasti nanti akan terbuka. Kita juga ini makanya ketuanya setingkat menteri bisa memanggil Kapolri, bisa manggil siapa saja. Setingkat Menko. Saya kemarin usul sudahlah dari LSM, dari apa semua orang swasta semua gitu yang menjadi tim ini. Tapi Pak Presiden tidak. Pak Menko pimpin sendiri gitu. Pak, yang jelas Pak Mahfud memang tadi sudah diumumkan langsung oleh Kapolri teman-teman, ada 6 tersangka atas tragedi Kanjuruhan. Direktur Utama PT LIB yang disebut bertanggung jawab stadion layak fungsi, namun saat menunjuk stadion prasyarat fungsi tak dicukupi dan tidak melakukan verifikasi 2020. Kemudian inisial AH Ketua Panpel juga dinyatakan sebagai tersangka, pasalnya 359, 360 dan 103 Junto 52, salah satunya kemudian juga tidak membuat dokumen di sini. Kemudian juga FS selaku security officer menjadi tersangka, tidak membuat dokumen penilaian risiko dan memerintahkan petugas gerbang meninggalkan gerbang. Kemudian ada Wahyu SS, Kabak Operasional Polres Malang, yang dia tahu tentang penggunaan gas air mata, tapi ia tidak melarang penggunaan. Kemudian ada H, Deputi 3 Brimob Polda Jatim, yang memerintahkan penembakan gas air mata. Kemudian ada BSA, Kasat Sanpa Polres Malang, yang memerintahkan penembakan gas air mata. Ada 6 tersangka yang tadi diumumkan oleh Kapolri. Ya. Jadi itu sudah petugas semua kan? Mungkin saja nanti dari supporter ketemu juga loh dari itu. Ya, kita semua akan selidiki gitu. Itu sudah benar tuh harus ditindak tindakan awal dalam rangka tanggap darurat lah ya. Seminggu pertama. Nanti tim ini akan mencari lagi gitu. Bisa saja bisa lebih banyak dan kepada aparat yang lain lagi bisa saja. Baik. Saya ingin ke Andreas Marbun. Andreas ada di mana? Andreas? Ada. Andreas ya, co-founder dari Pandit Football. Saya ingin minta tanggapan Anda ke Andreas.
soal penetapan tersangka ini dan juga silakan Kak Andreas. Menurut saya gini kayak ada perspektif lain yang sering saya bilang dalam konteks tragedi Kanjuruhan ini Kak. Banyak hal yang kemudian diabaikan awal, lalu kemudian banyak hal juga yang kemudian dianggap biasa sejak awal. Ada otoritas yang seharusnya bisa mencegah ini. Orang punya kekuatan buat mencegah, kemudian memitigasi agar kejadian-kejadian seperti tragedi Kanjuruhan ini tidak terjadi. Salah satunya adalah PSSI. Jadi menurut saya penetapan tersangka ini selain PTLIB dan kemudian lain-lainnya dari aparat keamanan, menurut saya juga salah satunya menurut saya yang paling penting adalah PSSI juga harus berani bertanggung jawab dan mengaku salah dalam ini. Itu menurut saya Kak. Spesifiknya kalau bisa ditunjuk kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh federasi atau PSSI. Kan kalau kemarin kan sempat kita dengar bahwa ketua PSSI bilang tidak ada sangkutan pasalkah atau aturankah. Cuman saya bilang, saya nggak tahu juga, mungkin koreksi saya Pak Mahfud. Orang yang punya kekuasaan dan punya otoritas untuk memberhentikan dan kemudian mencegah ini terjadi, ini kan seharusnya bisa ini bagian dari kekerasan yang struktural gitu. Seharusnya dia bisa melakukan itu Pak. Dicegah sejak awal, dia tahu di Persebaya lawan Arema ini pertandingan yang high risk. Tapi kenapa kemudian tidak di-assess sejak awal? Ada aturannya semuanya, SOP-nya itu sudah ada semuanya. Apa yang nggak ada? Pitch invasion, penonton datang ke lapangan, ada aturannya. Kalau kita nonton di sepak bola Eropa, kalau misalnya ada kebakaran, ada alarm kebakaran di menit 45 atau menit 60 gitu. Kalau kalian dengar alarm ini, kalian tahu harus lewat mana. Di-assess semuanya, dimitigasi sejak awal. Menurut saya, otoritas sepak bola hari ini punya kemampuan untuk mencegah ini terjadi. Dan itu menurut saya letak kesalahan fatalnya. Itu Kak. Pak Mahfud, saya tahu Anda sudah harus pergi karena ada tugas lain. Boleh saya minta tapi menanggapi dulu Pak soal PSSI. Seberapa jauh PSSI kemudian juga akan diinvestigasi? Karena pasti kita investigasi dan kita sudah jadwalkan untuk ditanya. Cuma harus tahu ya, semuanya saya kira kita tahu. PSSI itu sering kali melakukan kesalahan-kesalahan itu sejak dulu, bukan hanya yang sekarang. Itu selalu, iya. Ini gini. Kejadian seperti ini, kerusuhan kan sudah sering terjadi. Korban jiwa juga sering terjadi. Dibentuk tim investigasi oleh PSSI. Dibentuk tim investigasi oleh ini. Tapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada kabarnya. Nah sekarang Presiden minta investigasi independen saja. Gitu. Nanti apa yang akan kita lakukan baru kita tentukan. Bagaimana konstruksi yang seharusnya. Karena gini Mbak, PSSI itu terikat kepada FIFA. Terkadang kita mau melakukan tindakan di lapangan terhadap PSSI, itu oleh FIFA tidak boleh, ada aturannya. Oleh sebab itu, saya katakan tim investigasi, tim independen ini akan menemukan fakta. Adapun tindakan-tindakannya nanti ya diatur dengan FIFA gitu. Ya. Karena kadang-kala kita menentukan apapun tidak boleh. Pemain masuk pun tidak boleh diperiksa ininya, tidak boleh diperiksa itunya gitu. Itu peraturan FIFA semua. Dan FIFA itu untuk urusan persepak bolaan itu lebih tinggi kedudukannya dari peraturan pemerintah kita. Nah kalau kita mau dong kita punya kedatangan pakai hukum kita sendiri ya keluar dari FIFA, kata FIFA kan gitu. Itu problemnya. Sementara masyarakat kita ini suka sekali sama bola. Masa kita karena marah lalu kita udahlah keluar dari FIFA sekian tahun dan sebagainya atau malah sudah tidak usah ikut itu. Rakyat juga marah gitu. Oleh sebab itu saya akan pimpin untuk mengungkap fakta ini secara detail. Nah nanti masyarakat biar tahu ini kalau mengambil langkah begini ini, kalau langkah begini ini. Kita tahulah PSSI itu seperti pasar lagi, pasar jual beli lah ya. Sejak dulu itu. Gitu. Tapi kalau mau ditindak selalu bilang, "Lah kami tidak tunduk pada peraturan pemerintah. Kami berada di bawah FIFA gitu." Selalu. Nah, sekarang kita buka aja ke rakyat itu ini yang terjadi dan ini kalau kita melakukan ini ada berhadapan dengan FIFA seperti ini kan gitu. Gitu aja sebenarnya.
banyak ada petisi sudah ribuan yang tanda tangan menuntut agar Ketua Umum PSSI mundur. Pak Mahfud. Ya, mudah-mudahan itu dibaca sendiri oleh Ketua Umum, kan bukan saya yang dituntut. Sudah dibaca dan menolak, Pak. Ya, Pak, boleh saya? Nanti Pak Mahfud, Anda pencinta bola juga kan Pak Mahfud? Iya. Anda pencinta bola. Pencinta bola. Kalau saya bertanya sebagai pencinta sepak bola, bukan sebagai Menko Polhukam atau Ketua TPGF, Pak. Bapak kalau diminta tanda tangan petisi mundurkan Ketua Umum PSSI, Bapak ikut tanda tangan nggak, Pak? Saya diundang ke sini sebagai Menko Polhukam. Bukan sebagai pencinta sepak bola. Karena saya boleh interupsi. Saya boleh interupsi nggak? Karena interupsi Pak Mahfud, mohon maaf. Saya melihat ini kita mohon maaf. Tidak ada satupun kita melihat pada perspektif korban. Bahwa hari ini masih ada disparitas data, Pak. 131 versi di Kabupaten Malang, 125 versi kepolisian. Tetapi bagaimana dengan pertanggungjawaban komando terhadap hal ini? Bagaimana dengan reformasi Polri, baik itu reformasi kulturalnya? Karena supporter, Pak Mahfud ini supporter meninggal akibat adanya desakan dan gas air mata. Saya pikir ini merupakan salah satu bentuk dari reformasi Polri, baik itu di reformasi kulturalnya. Yang kedua Pak, saya mohon izin. Kita dari Malang ini menyisirkan korban satu persatu. Kita melihat bahwa hari ini harus ada yang namanya tindakan-tindakan yang sudah dikumpulkan oleh TGIPF. Kenapa tidak diarahkan kepada dugaan pelanggaran HAM? Karena kami duga ini merupakan ada penggunaan kekuatan hukum, penggunaan kekuatan yang berlebihan dari para itu sendiri. Ada perkap yang tidak dilaksanakan, termasuk di prinsip implementasi prinsip HAM Polri itu sendiri, Pak. Terima kasih. Baik, jadi begini ya. Saya kira keliru kalau dikatakan kita tidak memperhatikan korban. Justru kita membentuk TGIPF ini karena memperhatikan korban. Maka yang pertama-tama diumumkan, selamatkan semua dengan biaya negara. Yang kedua, identifikasi siapa yang meninggal. Itu maaf, nyawa itu bukan dengan uang, tetapi sebagai bentuk itu gubernur, bupati, kemudian Basnas dan presiden langsung memberikan bantuan langsung pada warga. Itu merhatikan jumlah korban yang disparitas. Kalau Anda punya data, kasih ke saya. Ini kan yang ditemukan oleh pemerintah. By name, by address, itu 131. Kalau Anda ada di luar itu kasihkan ke saya. Gitu. Karena banyak sekali tapi cuma nyebut jumlah. Enggak pernah nyebut nama dan alamat. Sedangkan pemerintah ini udah punya nama dan alamatnya ini. Siapa yang merasa punya lagi nama lain? Gitu, sampaikan, kita tunggu. Karena ada 140, ada 100, 219, ada apa kita catat semua. Tapi mari kita tunggu siapa? Pemerintah sudah mengumumkan ini nama 131 orang. Apa masih ada lagi gitu? Saya dengar masih ada 2 yang kritis gitu ya. Yang ada 2 kan semula 125 tuh ya. Lalu ditemukan 131. Kenapa yang 6? Loh yang 6 itu meninggal oleh keluarganya dan dibawa ke rumah sakit. Langsung dibawa pulang, langsung dikuburkan gitu. Nah itu ketemu, ya kan? Lapor gitu. Nah kalau ada lagi itu gampang aja. Kita sudah menetapkan standar penanganan kok kalau itu. Tapi pastilah ini akan diungkap ini. Dan kita harus siap. Yang salah itu siapa saja, apakah polisi, penyelenggara, PSSI atau apa gitu. Silakan aja. Nanti mungkin tersangkanya masih ada kemungkinan bertambah, Pak Mahfud, seiring dengan investigasi yang dilakukan. Sangat dimungkinkan. Kita nanti akan mengumumkannya. Ini masih kurang tersangkanya. Kita menemukan ini, itu dan seterusnya. Bisa saja. Gitu. Maka saya izin menambahkan kalau begitu, Kak. Saya pikir begini Pak Mahfud. Yang pertama dalam pengungkapan kasus ini TGIPF tidak harus fokus terhadap atau perkecilkan posisi TGIPF ini hanya bicara soal layer pertama. Harus ada penuntasan terhadap layer selanjutnya yang justru menguatkan ada dugaan penyalahgunaan kekuatan. Ya kalau itu pasti, makanya TGIPF itu dibentuk karena biasanya berhenti di layer pertama aja. Ini maksud kita mau ke atas. Bagaimana komitmen negara terhadap ini komitmen negara dibentuk TGIPF ini. Bagaimana kita keluarga korban mengunggah keadilan, Pak? Boleh silakan, Anda keliru juga. Lalu ini harus ke HAM. Jangan ke pemerintah kalau HAM, Anda tahu undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM atau bukan. Itu Komnas HAM, bukan pemerintah. Anda lapor ke sana,
Komnas HAM tetapkan ini pelanggaran HAM, baru kalau kita suruh menetapkan pemerintah harus pelanggaran HAM, nggak bisa dong, melanggar undang-undang. Menilai dugaan itu justru diperkuat dengan data-data yang hari ini justru dilegitimasi. Ya sampaikan ke Komnas HAM tersebut dugaannya. Ya sampaikan ke Komnas HAM bahwa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu ada urutannya loh. 1, terstruktur. 2, macam-macam lagi itu ya. Kalau seperti ini yang ditemukan baru pelaku lapangan itu kejahatan namanya. Bukan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM. Jadi pelanggaran HAM itu ada 2. 1 pelanggaran HAM berat yang ditetapkan Komnas HAM. 2 pelanggaran HAM yang disebut kejahatan. Nah sekarang ini 6 orang berjahat. Udah ditetapkan tersangka. Kalau kurang, Anda beri masukan ke saya. Kan tinggal gitu aja kan. Apa susah jawaban komandonya seperti yang minta pamit ya, saya jadi tunggu konferensi ini. Pak Mahfud, terima kasih. Ada perwakilan Pak Mahfud juga, ada anggota tim gabungan pencari intan juga, ada Kak Akmal Marhali di sini yang nanti juga akan bisa menyampaikan apapun aspirasi ke Mas Akmal nih. Ya silakan. Terima kasih Pak Mahfud. Ya, baik teman ya. Terima kasih. Ya, benar. Pak Mahfud, saya dari mewakili jaga Aremania, terima kasih sudah mau mengungkap kasus ini. Terima kasih Pak. Baik. Usut sampai tuntas. Sampai tuntas. Salam satu jiwa Arema. Di Indonesia kan selalu Kami Arema salam satu jiwa, tapi yang jelas GBK malam ini bukan hanya Arema, tapi juga ada perwakilan dari begitu banyak supporter. Kasih tepuk tangan untuk seluruh supporter yang sudah bersolidaritas, sudah bersolidar. Dan saat ini saya dapat informasi teman-teman Arema di Malang sedang nobar mata maju, apa betul? Sedang nobar? Boleh kita sapa teman-teman yang lagi nobar? Saya tahu tadi di sini ada yang sedang nobar mata maju. Nanti kita akan coba sapa teman-teman Aremania yang ada di Malang. Ya. Saya mau ke Kak Akmal juga anggota tim gabungan pencari independen, pencari fakta. Salah satu hal yang juga sempat banyak dibahas teman-teman adalah soal jam yang pertandingan. Itu krusial karena apa? Ya ini teman-teman juga pernah ada yang melakukan demonstrasi. Sebelum saya bicara sebagai anggota TGIPF, saya bicara sebagai SOS dulu. Sebagai SOS, silakan. Kita dulu pernah juga menyatakan pada PT Liga Indonesia untuk merevisi atau meninjau ulang pelaksanaan pertandingan yang terlalu malam. Karena bukan cuma sekedar rating yang harus diperhatikan dalam pertandingan sepak bola, apalagi dalam bisnis sepak bola, yang benar-benar harus diperhatikan pertama adalah soal keamanan dan keselamatan. Apalagi kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang di dalamnya sangat definitif sekali memberikan payung hukum untuk supporter sepak bola. Dalam pasal 52 dinyatakan bahwa supporter sepak bola harus mendapatkan jaminan haknya. Dan di ayat 5-nya disebutkan salah satunya jaminan haknya adalah jaminan keamanan dan keselamatan. Nah, karena itu ini menjadi pegangan buat kita semua untuk bisa meminta kepada PT Liga Indonesia bahwa jangan sampai hanya karena bisnis, hanya karena rating, kemudian mengabaikan keselamatan dan nyawa manusia. Tapi kemudian kan diabaikan, salah satu yang diabaikan termasuk dalam kasus ini gitu kan, di mana sebenarnya pihak kepolisian sudah meminta kepada Panpel Arema untuk meminta juga kepada LG agar pertandingannya dimundurkan dari jam 20.00 ke 15.30. Alasan dari pihak kepolisian adalah ini sudah masuk ke tim fakta. Alasan dari kepolisian kalau dimakan malam kemudian terjadi chaos itu akan lebih berbahaya dibandingkan dimainkan sore hari. Kenapa? Karena sore hari waktunya masih rentang panjang. Dan ini pertandingan high risk match walaupun supporter Persebaya tidak datang, tapi potensi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pasti ada. Karena itu kemudian polisi meminta itu, karena kalau malam apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah yang pertama main jam 20.00 kemudian selesai 22.00 itu waktunya tidur.
Artinya orang tuh sudah lelah. Betapa banyak supporter yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas akibat main malam. Nah ini yang harus kemudian menjadi perhatian buat pemangku kepentingan sepak bola, bahwa bermain malam bukan cuma membahayakan buat penonton dan sebagainya, tapi juga dalam analisa kesehatan ini berbahaya. Kita ada videonya soal hal itu, termasuk yang tadi disebutkan oleh Kak Akmal soal surat yang sebetulnya sudah disampaikan oleh kepolisian dan kemudian ada jawabannya dari Liga. Kita lihat video yang ini teman-teman. Ada videonya atau hanya insert ini? Ini hanya insert. Ini suratnya yang tadi Kak Akmal sampaikan. Jadi resmi meminta untuk diubah, tapi kemudian dibalas seperti ini. Baik, itu yang terjadi. Saya ingin ke Kak Valen Jebret, hadir juga di Kak Valen ada di mana Kak Valentino? Kita kasih tepuk tangan dong untuk Valentino Simanjuntak. Kak Valen. Terima kasih sudah hadir di GPK. Boleh dikasih ya mic-nya. Kak Valen, Anda kemarin hari Minggu lewat medsos mengundurkan diri jadi komentator siaran Liga 1. Kenapa sampai harus mundur, Kak? Sebentar Kak Valen. Kayaknya mic-nya bisa ditukar. Tadi masuk tidak audionya? Tidak masuk. Boleh ditukar sebentar ya, Kak? Iya. Kenapa? Saya nggak mau untuk berdebat lagi kayak begini. Ketemu Marbun, ketemu Akmal, capek debat dulu. Artinya apa? Dari dulu keterlibatan saya sebagai asosiasi pemain, saya di blacklist di mana-mana karena saya menyuarakan itu. Saya karena di blacklist saya keliling stadion, salah satunya Kanjuruhan saya datang, melihat bagaimana teman-teman tuh fanatismenya luar biasa. Tapi kadang-kadang juga saking luar biasanya itu saya juga ditendangin di stadion juga pernah gitu ya. Tapi apapun itu itulah kecintaan. Punya anak saya mau mulai aman. Saya nggak di sana, saya siaran aja. Saya siaran tetap nggak aman karena hujatannya banyak banget. Tapi hujatan nggak jadi masalah buat saya. Tapi begitu saya bawain acara itu, malamnya saya dapat kabar 4, 10, 40, pagi-pagi bahkan resmi dikatakan 120-an. Saya nggak sekuat teman-teman semua di sini. Saya buat apa lagi sih ada di sepak bola Indonesia? Saya termasuk yang udah frustrasi. Saya nggak sekuat Marbun, nggak sekuat Akmal, nggak sekuat ada dari ketua-ketua supporter. Saya pikir saya nggak sekuat itu. Sehingga ketika saya tahu ini bola panasnya akan kemana-kemana ini seperti ini, saya mendingan udah ambil sikap sendiri. Saya mau lebih tenang, mungkin lebih mikirin Piala Dunia, bisa ke Qatar ya, daripada saya harus siaran. Saya harus bernarasi, membangun lagi keberanian orang untuk ke stadion. Saya harus bernarasi perdamaian antar supporter. Saya harus bernarasi sesama profesi harus saling menghargai, bukan mencederai. Tapi kalau itu tidak ada jaminan buat saya, saat saya nanti bawain acara lagi kejadian lagi, buat apa? Saya sering bilang sekarang udah aman untuk datang ke stadion. Makin banyak wanita, ibu-ibu, anak-anak datang ke stadion. Tapi di luar dugaan ada kejadian seperti ini yang selama ini kita luput bicarain tentang stadium safety and security. Kalau untuk yang tadi pihak ini pihak itu teman-teman yang lain aja yang menjawab. Tapi kalau saya, kenapa saya itu putusannya? Oh ini dulu yang bantu saya di asosiasi pemain juga tahu kalau saya gimana dulu seperti apa. Ya mendingan ya saya mending saya sendiri aja. Saya pikir udahlah. Yang paling jadi ganjalan terbesar karena semua orang
punya analisa masing-masing nih atas apa yang terjadi Malang kemarin, Kak Valen. Harus kalau analisa dari Anda komentator yang selama ini mengawal Liga 1. Saya ambil di grup keluarga saya aja. Ada 3 om saya. Analisanya beda-beda. Yang satu masalah gas air mata, yang satu kenapa ada yang datang duluan ke dalam stadion turun sehingga membahayakan yang ada di tribun. Yang satu lagi, kenapa lu yang mundur bukan yang lain? Nah, bukan ketum PSSI. Saya nggak bilang begitu. Saya udah sampaikan saat saya dipanggil ke sini, saya hanya mau ngomong versi saya. Ya jadi saya nggak mau. Namanya mancing, kayak nggak tahu gua aja suka mancing-mancing. Makanya, karena saya undang abis ini mau ngomongin Arsenal, katanya nggak berani. Karena takut dibully, tapi Anda ngomong ke saya yang begini, yang lebih beresiko. Nggak dibully kalau Arsenal sekarang lagi di puncak kelas. Ya tapi katanya nggak mau. Katanya nggak mau kejebret media karena takut sama netizen yang membuli Arsenal. Poinnya, justru karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena saya tidak punya kewenangan. Ya lebih baik saya mundur aja. Tapi Anda patah hati betul ya? Kejadian ini bikin patah hati. Karena Anda udah berapa kali ke stadion? Nggak sesering Anda sih. Saya datang ke stadion, saya sendiri aja harus bisa nyelamatin diri sendiri. Gimana kalau kita bawa keluarga yang kita yakinkan, ayo datang yuk daripada di rumah. Temenin yuk kita ke stadion aja, enak kok. Totonya di luar dugaan kejadian seperti itu, Kak. Harus tahu, karena anak tuh harus tahu. Gimana kalau dalam stadion itu sedang berdesak-desakan, berdiri karena misalnya nggak single seat aja banyak yang berdiri. Nyanyi aja, kita nggak biasa ke stadion itu sesak. Belum kalau pada buka baju semua. Apalagi ada peristiwa harus keluar. Kebayang Kak? Jatuh, kita mau nyelamatin dia, kita ikut injak juga. Dan kalau memang terbukti benar, mata itu sesak, mata itu perih, sesak, keluar ternyata ada yang kekondi, itu gimana? Saya nggak bisa lagi membayangkan rasanya teman-teman waktu itu di tengah, maaf ya, bagi saya yang di lapangan pertandingan, kaburnya lebih gampang. Justru kalau di dalam peraturan regulasi stadion itu, kalau stadion tanpa pagar, ruang kumpul daruratnya memang ke tengah. Tapi kalau stadion dengan pagar, dia harus punya contingency plan. Dia harus punya tambahan pintu. Dia harus punya tambahan pintu darurat untuk mengeluarkan orang. Karena di luar negeri 15 menit kita harus habis isi stadion. Dan itu yang saya alami ketika di luar. Di saat itu tidak bisa dilakukan, dan kan kalau Kanjuruhan ada pagarnya. Berarti kan jalan keluarnya harus ke pintu keluar. Pintu keluar normal aja. Dalam keadaan panik, mata perih, sesak napas, pasti susah. Apalagi kalau kemarin. Jadi saya berempati apabila di sini ada teman-teman supporter yang juga pernah mengalami seperti itu. Semua saya sangat berempati, dan bagi saya ini terlalu mengerikan. Ini terlalu berlebihan, korbannya tidak bisa saya bayangkan. Dan di era modern seperti ini, 135 yang resmi 131 itu too much. Itu terlalu banyak. Mudah-mudahan juga tidak akan ada lagi hal seperti ini, teman-teman supporter. Baik apakah ada supporter lawan ataupun dengan kepolisian ataupun dengan siapa, mari kita juga. Saya senang ada satu yang mengatakan jangan pada saat sukses berkata sukses ini berkat saya, tapi mari kita berkata saat ini gagal itu tanggung jawab saya. Itu maksud saya bukan ke siapa-siapa, tapi maksud saya karena anak sebagai orang yang sangat influencing di televisi, tanggung jawabnya apa? Marbun apa? Saya apa? Dari asosiasi pemain apa? Masing-masing. Kalau saya nggak kuat lagi, itu aja masalahnya. Tadi Kak Fan banyak bicara soal safety di stadion. Saya juga mengundang Mata Najwa, ada M. Rafiq, Direktur Operasional GBK. Pak Rafiq duduk di sebelah mana ya Pak Rafiq? Pak Rafiq boleh saya minta komentar Anda Pak Rafiq? Ini penguasa GBK ini. Karena kan stadion itu kan memang seharusnya jadi wadah euforia sepak bola, di mana penonton supporter bisa menikmati. Boleh berdiri juga bisa atau bagaimana?
Apa catatan Anda Pak Rofik terkait dengan keamanan stadion dan juga soal tragedi ini Pak? Malam Mbak Nana dan teman-teman semua dari Arema ya. Kita ikut berempati atas tragedi yang di Kanjuruhan. Jadi kami sebagai venue manajemen, kalau bahasa kami Mbak Nana, venue manajemen itu artinya kita yang mengelola gedung. Kita harus memastikan dalam pikiran kami yang pertama kali harus kita lakukan adalah prepare. Jangan sampai terjadi sesuatu. Dan itu harus kita evaluasi secara berkala. Semua pintu harus nyala. Semua listrik harus nyala. Semua alat komunikasi harus nyala. Dan semua CCTV harus nyala. Dan semua kegiatan dan fasilitas-fasilitas harus beroperasi dengan bagus. Dan itu membuat teman-teman dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan emergensi bisa melalui segala sesuatunya dengan lancar. Kira-kira itu Mbak Nana bahwa kami lebih senang untuk prepare sebelum adanya pertanyaan dan prepare sebelum adanya kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Terima kasih Pak Rofik. Terima kasih. Saya ingin ke Malang karena tadi saya dapat info apakah sudah bisa ke Malang? Ada teman-teman yang lagi nobar Aremania di Malang katanya. Assalamualaikum teman-teman, bisa mendengar. Nah, itu teman-teman. Dengan siapa ini? Dengan Sam Dadang? Dadang. Ya, betul. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah, doa masyarakat Indonesia untuk kami Aremania. Alhamdulillah. Oke. Boleh digambarkan ke kami saat ini yang utama dilakukan oleh teman-teman Aremania karena saya dapat info juga bikin tim investigasi sendiri, betul Mas Dadang? Betul. Sejauh ini apa saja Mas temuannya? Yang apakah sudah ada yang bisa dibagi ke kami semuanya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. NKRI. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia yang telah mensupport kami, yang telah ikut mengucapkan duka kepada kami. Terima kasih sekali lagi atas supportnya, atas doa-doanya. Semoga ini kejadian terakhir untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih untuk Mas Valen yang secara gentle Anda bilang saya mundur, saya lelah dengan Liga 1. Kami juga sudah lelah dengan Liga 1, Liga khusus yang ada di Indonesia. Untuk Mas Akal, saya sepakat dengan Mas Valen. Saya sudah lelah berdebat dengan kalian semua, sudah lelah diskusi dengan kalian semua. Untuk masalah fakta-fakta, mohon maaf Mbak Nana. Kami juga tidak bisa untuk ke Jakarta, untuk bertemu dengan panjenengan, untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan seluruh supporter yang ada di Indonesia yang saat ini ada di GBK. Untuk fakta yang jelas, nanti kami masih belum bisa mengutarakan fakta apa yang didapat karena kami masih bergabung. Kami masih berduka. Tapi teman-teman kami sudah bekerja. Mulai hari ini setelah kejadian itu kita sudah bekerja. Kita sudah mendata korban baik luka ringan sampai meninggal dunia. Kami juga sudah mencoba menginvestigasi karena apa, sehingga ada penetapan tersangka. Itu salah satunya juga mungkin berdasarkan dari kami. Ya. Mas Dadang, Mas Dadang, tindakan Aremania yang masuk ke lapangan itu disesalkan dan dituding beberapa pihak ini menjadi penyebab tragedi ini. Tanggapan teman-teman Aremania dengan itu? Oke, ini ya. Sekarang gini aja. Teman-teman Aremania yang masuk itu ketika pertandingan sudah selesai atau masih pertandingan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, teman-teman Aremania masuk ke lapangan, pemain Persebaya masih ada di lapangan atau sudah keluar dari lapangan? Pertanyaan ketiga kami, ya,
teman-teman Aremania melakukan penyerangan atau apa, itu sudah menjadi tradisi Mbak di Aremania Mbak. Kalau aparat keamanan yang sudah biasa jaga di stadion, baik itu mulai stadion Gajayana sampai stadion Kanjuruhan, itu sudah biasa turun kalau menang memberikan ucapan selamat, kita bergembira bersama di tengah lapangan, kita bernyanyi bersama. Kalau seri atau kalah, teman-teman Aremania beberapa turun memberikan motivasi kepada pemain. Mas Kalau Dadang, mereka yang sampai berhasil terhadap kami itu tidak mengetahui bagaimana. Cobalah yang waktu final waktu Arema juara Liga Indonesia 2010 di Senayan, begitu tweet banyak kemudian di tengah lapangan. Coba lihat juga di YouTube itu di Eropa. Mas Dadang, jadi Anda bisa, Mas Dadang, maaf saya potong, karena kemudian kan banyak tudingan-tudingan dan kemudian juga banyak yang mengatakan ya mungkin saja ada yang datang untuk salaman memberi semangat, tapi ada supporter yang datang bukan untuk tujuan itu, tapi tujuannya justru memang untuk merusuh begitu. Bisa dipastikan bahwa semua yang turun pada saat itu bagaimana Mas jawaban Anda atas itu? Kami tidak ingin menghiraukan hinaan omongan bahwasanya yang datang atau yang turun ke lapangan hanya merusuh. Silakan dia berhasil seperti itu, tetapi jelas kami Aremania tidak akan mencederai pemain kami sendiri. Tidak akan mencederai saudara-saudara kami sendiri. Itu yang perlu dicatat dan digarisbawahi. Ya. Kan mereka mau berasumsi Aremania mau apa, mau membuat rusuh apa, silakan kalian berasumsi. Tetapi kami punya fakta-fakta dan kami punya data-data. Aremania tidak seperti itu, Aremania tidak butuh. Aremania menjadi supporter bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Mulai tahun 92 Aremania itu sudah, mulai tahun 87 Aremania berlaga di Gaya Lapangan. Kita sudah di stadion mas-mas kami. Sudah berada di stadion dengan nama Arema Fans Club sebelum ada Aremania. Kalau ingin tahu sejarah Arema, datang ke Malang. Kalau mau tahu sejarah Aremania, datang ke Malang. Ojo Google, gak cerdas kok mau Google. Jadi kalau ada yang bilang itu ada perintah invasion ke supporter untuk turun dari tribun ke lapangan. Kalau ada yang bilang begitu bagaimana Mas Dadang? Siapa yang bilang seperti itu? Suruh ke Malang, suruh turun saya. Tidak ada itu. Jadi Anda bisa menjamin seluruh Aremania tidak ada suruhan, tidak ada apa. Turun untuk memberikan semangat. Termasuk konduktor kami. Ya, turun hanya untuk memberikan semangat. Dan itu pun tidak ada yang nyuruh, Mbak. Tidak ada yang nyuruh. Apalagi sampai memfitnah diri kami, Muslim. Oh, itu juga menangani suruh saya. Ayo kita ke depan. Maunya seperti apa, ayo. Baik. Udahlah, kita masih bercerita. Jangan membuat asumsi-asumsi, jangan membuat berita hoax yang membuat kami makin sakit hati seperti pernyataan bahwasanya Arema turun untuk menyerang para loh, nah kau enggak pernyataan kamu itu oleh Bandi. Apakah kalian itu mendapat seperti itu dapat laporan dari bawah? Yo, kalian pasang disaring yang pinter lah gitu. Mas Dadang, yang jelas ini bisa jadi momentum solidaritas berbagai supporter, termasuk kita tahu dengan Aremania dengan bonek. Dan inisiatif itu rasanya memang sudah dilakukan. Apakah ini bisa jadi momentum untuk mempererat persaudaraan antar supporter, Mas Dadang? Ya, kalau untuk masalah momentum persaudaraan, kalau untuk momentum persaudaraan pastinya saya yakin hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi saudara kami, Adi Peci, itu juga sudah membuat statement di media sosial untuk buka cinta oke. Atas nama Aremania sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kita atas supportnya. Ya, Mas Dadang, Mas Andi Peci ada di GBK saat ini. Saya akan minta langsung untuk menanggapi. Mas Andi, kita kasih tepuk tangan dong ini Mas Andi Peci, bonek yang hadir ke Mata Najwa. Terima kasih banyak. Ini setiap kali kita bikin episode soal bola selalu konsisten, bersuara kencang, dan tentunya tragedi di Malang ini
Bonek dan teman-teman juga ingin menyampaikan sesuatu. Mas Andi, silakan Mas Andi. Di mana? Di sini? Silakan Mas, tadi ada teman-teman dari Aremania juga Bang. Silakan Cak. Cak, momentum persaudaraan. Tapi sebelum ke sana, apa yang ketika mendengar peristiwa Kanjuruhan yang pertama terbersit di benak Cak apa? Shock, kaget pasti atau apa lagi? Ya, sebenarnya awalnya Marah sama siapa? Ya sama pengelola sepak bola nasional. Sangat marah sekali. Awalnya marah. Ini kan bukan peristiwa yang pertama kali, peristiwa yang berkali-kali diulang gitu. Di Surabaya pernah tahun 2012 gas air mata satu meninggal. Mungkin teman-teman yang lain bisa cerita, tapi ini bukan pengalaman yang pertama kali lah. Ya awalnya marah gitu tadinya dalam proses melihat nawak-nawak di Arema di Kanjuruhan dan sebagainya meninggal gitu. Ya prihatin. Itu kan ratusan gitu kan, satu orang pun yang meninggal. Ini kan satu orang saja yang meninggal tidak bersalah. Itu sudah bisa dipastikan bahwa seluruh dunia menangis lah kira-kira seperti itu. Apalagi ini ratusan jumlah seperti itu. Itu bukan takdir, ini kesalahan, benar-benar kesalahan manusia seperti itu. Yang membuat saya akhirnya menulis status itu sebenarnya, menulis status itu bahwa ya bersimpati, berbela-sungkawa dan sebagainya itu agar tidak terulang lagi. Tapi saya selalu menekankan begini, saya tadi ketemu dengan teman-teman di yang lain gitu. Sekarang perdamaian itu tidak perlu harus ditampilkan, tidak perlu semuanya harus menyampaikan bahwa ada perdamaian, niat perdamaian tidak seperti itu. Supporter sekarang tidak perlu ritual-ritual semacam itu, perayaan itu justru kontradiksi terhadap makna dari perdamaian itu sendiri. Biarkan berjalan, berjalan itu. Ketika saya menulis status bahwa kalau diperbolehkan saya oleh Aremania datang ke Kanjuruhan Malang, saya akan datang ke sana hanya menyampaikan dua hal saja. Mengucapkan bela sungkawa dan bersama-sama menjadi satu gerakan untuk mengusut tuntas. Hanya itu saja sebenarnya. Begitu. Ya kalau soal nanti ada proses yang lebih cair dan sebagainya itu ya butuh kebijakan secara nasional. Wong kita sebagai supporter nggak diakui sama negara. Tidak ada regulasi yang mengatur soal itu. Statut PSSI tidak mengatur soal itu. Baru saya yang terakhir Undang-Undang 11 tahun 2022 barusan ada. Istilah supporter itu hak dan kewajiban, tapi peraturan presidennya, peraturan menterinya nggak ada sama sekali. Kita tuh tidak diakui sebenarnya oleh negara dalam hal sepak bola, kira-kira seperti itu. Tadi saya katakan kalau diperkenankan akan ke Malang gitu ya? Iya, tapi kan enggak, ini saya menulis itu dua hal saja. Dua hal saja yang pertama bela sungkawa dan tuntutan sama-sama usut tuntas. Bagaimana teman-teman Aremania? Boleh saya minta tanggapannya? Oke. Ya, terima kasih Mbak Nana. Cak Andi Peci, matur nuwun sekali lagi atas supportnya, juga citanya kepada kami. Yang pertama yang perlu kami garis bawahi, kami sepakat untuk masalah yang kemarin tragedi Kanjuruhan 3 Oktober ini bukan takdir. Saya sepakat. Itu adalah sebuah hal yang sangat tersistem dan bukan musibah. Saya sepakat itu. Dan yang kedua, poin kedua, perdamaian tidak perlu ditampilkan. Saya sepakat. Biarlah ini kalau memang nanti wayai. Terus yang ketiga, untuk masalah Cak Andi Peci dan teman-teman bonek mau ke Kanjuruhan untuk bersama-sama mengawal kasus tuntas atau hadir di sana. Sebelumnya mohon maaf Cak Andi, tanpa mengurangi rasa hormat panjenengan semua dan semua teman-teman bonek. Kalau pertandingannya tidak melawan Persebaya, kami persilakan. Tetapi ini kan melawan Persebaya. Kami tidak ingin nantinya ada semacam friksi yang tidak di tingkatan grassroots.
oke lah kami bisa menerima, tapi kan friksi-nya beda-beda kan gitu Cak. Ya. Untuk usut tuntas bersama, mohon maaf sekali lagi, kami sudah berusaha, kami sudah bergerak, ya. Kami sudah bergerak, minta tolong, bukan hanya kepada bonek, seluruh supporter di Indonesia. Kami doakan kami saja, support kami agar ini tim independen ini sudah bisa berjalan dan membuka fakta yang sebenarnya nanti berjalan beriringan dengan tim independen yang dibentuk oleh Prof. Mahfud MD. Kita fokus untuk tragedi ini aja, fokus untuk tragedi, fokus untuk usut tuntas semuanya. Doakan kami Aremania, salam hormat kami Aremania kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua, biarkan kami fokus untuk bekerja. Seperti itu, Cak. Sama-sama usut tuntas. Ada yang mau disampaikan tambahan? Jadi pasca pertandingan antara Arema dengan Persebaya itu biasanya tradisinya gitu. Tradisinya itu kan supporter menyambut. Kami biasanya harusnya kami waktu itu menyambut tim Persebaya di pintu masuk Persebaya dengan puluhan ribu yang sudah ada di sana. Sudah ada puluhan ribu di gerbang masuk di Waru, Bundaran Waru itu ada puluhan ribu supporter di sana untuk menyambut timnya bisa menang. Tapi waktu itu akhirnya teman-teman membuat pilihan ketika mendapatkan informasi banyak korban yang meninggal dunia waktu itu. Mereka semuanya pulang. Tidak ada sambutan sama sekali. Itu yang terang. Itulah. Artinya sebenarnya enggak, supporter itu punya hati nurani sebenarnya. Itu tinggal dikelola dengan baik saja lah. Ada pemerintah itu. Salam hormat teman-teman bonek. Salam hormat teman-teman bonek. Selain Cak Andi Peci, kita juga ada kehadiran teman-teman dari Jakmania dan juga teman-teman Viking. Boleh kita kasih tepuk tangan dong? Jakmania dan juga supporter Persib. Boleh saya minta perwakilannya untuk bicara? Ada Mas Irlan tadi ya? Ada di mana? Ya, silakan Mas. Kemudian teman-teman Viking ada Mas Arlan dan Mas Heru Joko tadi saya dengar. Betul? Yes. Silakan Mas. Yang akan mewakili Mas Arlan atau Mas Heru Joko silakan. Silakan teman.